Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya akan tadi sebutkan cerita Nabi Musa. Singkat saja, tidak menambil banyak waktu. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya, termasuk umat yang terbesar sesudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Malah Nabi Musa alaihissalam merasa cemburu dan sedih karena melihat umat Nabi Muhammad lebih besar banyak daripada umatnya, dan umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak yang akan masuk surga lebih daripada ummah-ummah yang lain. Nabi Musa alaihissalam pernah mengumpulkan kaumnya untuk meminta hujan. Kalau kita bilang salat istisqa atau salat minta hujan. Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan umatnya yang segitu banyak dan besar dan meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa berkali-kali, Allah tidak menurunkan hujannya. Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bisa berbicara sama Allah, dan langsung Nabi Musa minta izin sama kaumnya untuk menjauh sedikit dari tempatnya doa untuk berbicara sama Allah. Dan dia berkata, ya Allah, aku berdoa dan kaumku mengaminkan, tapi engkau belum menurunkan hujan. Kenapa ya Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, di antara kaummu ada seorang yang sudah bertahun-tahun berdosa dan maksiat dan tidak pernah rasa malu terhadapku. Gara-gara dia saya tidak menurunkan hujan. Ini memberikan tanda keburukan dosa dan maksiat. Bisa gara-gara dosa satu orang, bisa kehilangan berkah ribuan orang. Kata Nabi Musa alaihissalam, tolong ya Allah tunjukkan supaya saya usir dia dari umatku dan supaya bisa kita menerima dan diijabah doa kami. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, anda panggil saja. Kata Nabi Musa, bagaimana saya bisa memanggil orang yang segitu banyak? Kan zaman Nabi Musa tidak ada mic kan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, anda berbicara dan kami akan sampaikan. Nabi Musa berbicara, wahai hamba Allah yang bertahun-tahun berdosa dan maksiat kepada Allah dan tidak pernah rasa malu, gara-gara kamu tidak ada turunnya hujan, keluarlah dari golongan kami. Allah sampaikan suara Nabi Musa kepada orang yang dimaksud. Begitu dia mendengar, dia sudah tahu diri. Dan itulah kelebihan seorang manusia yang ada iman kepada Allah. Kalau dinasihati, dia tidak pernah berkata, oh alhamdulillah bukan saya, orang lain. Malah justru orang yang hebat yang selalu berkata, saya yang maksud. Jadi apapun nasihat dari seorang ustaz atau dalam khutbah Jumat atau apa saja, kalau anda mendengar membahas satu masalah, jangan anda berfikir orang lain, tapi anda selalu berfikir diri sendiri. Kalau memang ada dosa itu, berarti kita yang dimaksud, walaupun orang ustaz itu tidak tahu dan tidak kenal kita. Ini membuat kita lebih segera mensadarkan diri. Begitu orang itu mendengar suara Nabi Musa dan dia merasa diri, saya yang maksud, gara-gara saya tidak turunnya hujan. Di situ dia merasa malu. Kalau saya keluar nanti dikenal semua umat Nabi Musa, itu saya orangnya yang berdosa maksiat. Saya malu. Akhirnya dia apa? Dia membawa kainnya, kain yang menutupi pakaiannya, menutupi mukanya. Dia membawa kain atau surbannya menutupi mukanya dan dia nangis. Ya Allah, saya malu kalau ditahu sama orang. Ya Allah, ampunilah saya.
Tidak lama lagi turunnya hujan. Nabi Musa berkata lagi sama Allah, ya Allah, kenapa kau turunnya hujan? Orangnya aja belum keluar. Karena saya tidak lihat siapa-siapa yang keluar dari umatku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, orang yang gara-garanya saya tidak menurunkan hujan, dan sebabnya dia saya turunkan hujan. Kok bisa? Ya bisa, karena dia di saat itu merasa malu terhadapku, dan aku sudah, karena rasa malunya ditahu sama orang, dia minta ampun, saya ampuni dosa. Dan itu yang dinamakan oleh Rasul al-haya'u minal iman. Haya itu, malu itu adalah sebagian daripada iman. Karena dia rasa malu dan takut dilihat sama orang lain, dan di situ dia dengan ikhlas minta taubat, minta diampuni Allah, Allah ampuni dosa. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kenalkan saya dengan orang itu, karena orang itu pasti kalau sudah engkau ampuni dosanya dan engkau menerima, dan sebabnya dia turunnya hujan yang awalnya tertahan hujan tidak diturun karena gara-gara dia, tolong ya Allah kenalkan saya mau kenal orang-orang itu, barangkali bisa juga saya mendapatkan sebagian barakahnya. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, selama dia berdosa samaku, saya tidak pernah membongkar namanya. Apakah sekarang dia sudah saya ampuni dosanya, saya mau kasih tahu? Allahu Akbar. Coba lihat baiknya Allah. Saat berdosa Allah tidak membuka namanya, apalagi saat mau bertaubat, sudah minta ampun, jelas Allah tidak akan buka nama kita. Oleh karena itu sama-sama kita harus malu sama Allah, terhadap Allah, karena malu itu sebagian daripada iman. Dengan iman dan malu itu akan Allah ampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.